Wah, wah, saudara, ada yang berbeda dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Yang berbeda itu pikiran pandangan beliau tentang IKN. Sebelum dilantik atau masuk kabinet Pak Jokowi, Agus Harimurti Yudhoyono mengkritisi atau menyatakan bahwa IKN itu ya sepertinya proyek ambisius, ya rada-rada begitu. Tapi yang membuat saya terheran-heran betul, terbengong-bengong ya guys, ternyata selama ini AHY ini belum pernah ke IKN. Jadi kalau kita mengkritisi sesuatu itu, kita harus tahu persis, tahu benar-benar. Nah, ini yang membuat saya bingung. Jangan-jangan seluruh atau sebagian besar misalnya para politisi kita ini, elit politik kita ini, kalau mengkritisi sesuatu hal itu mungkin belum tahu dan belum paham. Nah, saya nggak tahu ini. Apakah ini karena sudah dilantik jadi menteri lalu menyatakan ya terkagum-kagum, heran begitu, mengapresiasi pembangunan IKN. Coba kita lihat dan kita simak saudara pernyataan AHY sebelum jadi menteri dan sesudah jadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Tadi masalah IKN ya, IKN. Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya yang nggak ada yang keliru dari sisi argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga sedang mengukur diri. Jangan sampai investasi di Indonesia untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas, karena tahu juga berapa kemampuan Indonesia saat ini. Nah, dengan demikian, saya terus terang ketika ada pembahasan di DPR, saya mengatakan tolong berikan catatan-catatan kritis. Semangatnya kita nggak ada masalah, tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi apa yang dikejar? Ya, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus pokoknya harus sekarang, kalau nggak tidak menjadi legacy kita. Kecuali memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya yang gunting pita, nanti diklaim oleh yang lainnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Ini ada masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita. Saya khawatir nanti itu nggak jadi, nggak sukses, rakyat kita menderita. Kita pengen tidak memilih, pengennya jalan semua. Tapi unfortunately, ya kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin dorong pertumbuhan semakin besar, kue ekonomi makin besar, makin bisa banyak yang dibagi, termasuk untuk infrastruktur, termasuk buat IKN, tapi juga untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan. Nah, tadi itu yang baru saja disaksikan itu sebelum jadi menteri. Nah, sekarang mari kita simak dan kita dengarkan setelah jadi menteri. Terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Bapak Presiden Jokowi dan kita semua untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan yang juga harapannya menjadi pusat kemajuan bangsa, pusat peradaban Nusantara yang kita harapkan benar-benar bisa menghadirkan banyak kebijakan pada saatnya nanti yang terus memajukan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tadi saya sudah injak langsung, pegang langsung tonggak yang ada di bawah tadi itu, dan
saya terima kasih telah diterima dengan begitu baik oleh para deputi otorita IKN, ada Pak Agung, ada Pak Thomas, dan semua yang telah bekerja keras selama ini, termasuk dari jajaran PUPR dan para kontraktor yang sekali lagi telah bekerja sekeras tenaga untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan. Ini tidak mudah, proyek yang besar, mahakarya yang saya katakan tadi bahwa kita ingin fokus dulu di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Jadi core government-nya ada di sini. Kalau tadi bisa dilihat pandangan kita 360 derajat, saya tadi bisa melihat secara jelas di mana lokasi gedung atau pusat pemerintahan khususnya untuk kantor presiden, istana presiden, lalu ada 4 blok untuk kementerian, saya ulangi, Kemenko ya, pusat pemerintahan untuk Kemenko, dan juga di sebelah sana ada lokasi untuk residence atau. Nah, sudah jelas saudara dan sahabat ya, pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono sebelum ya masuk kabinet Pak Jokowi dan jadi menteri, dan setelah AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebagai dan selaku ketua umum juga Partai Demokrat ya. Penyampaiannya setelah jadi menteri dan sebelum jadi menteri sudah jelas ya. Silakan saudara dan sahabat sekalian untuk mengambil pelajaran dan pembelajaran dari ini semua. Tapi yang pasti ya, kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini yang harus diutamakan adalah persatuan dan kesatuan, itu aja ya. Hanya yang kita butuhkan juga adalah pikiran, pandangan para elit bangsa, elit politik yang itu sebenarnya konsisten komitmen dalam hal ya tentang konsepsi-konsepsi. Makanya saya sering katakan konsepsi kita harus sesuai dengan konsepsi, pandangan, niatan para pahlawan pejuang pendiri bangsa ini. Kalau tidak, maka kita istilahnya ya akan susah komitmen dan konsisten, akan selalu berubah-ubah ya seiring berjalannya waktu. Ya karena kita tidak tahu dan tidak paham betul pondasi ya, niatan, tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Artinya para elit politik di negeri ini harus bicara konsepsi bangsa sebagaimana niatan para pahlawan pejuang dan pendiri bangsa gitu loh. Itu yang harus diperjuangkan, itu yang harus dipegang